Halo Sobat Spedupa, kembali lagi bersama kami guru-guru Spedupa dalam podcast Spedupa. Nah, kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ada dua teman istimewa. Wah, tentunya guru bahasa Indonesia semua ini ya. Yang pertama, guru bahasa Indonesia yang paling cantik karena namanya Bu Farida Cantik begitu. Halo. Nah, yang kedua narasumber kita yang juga tidak kalah istimewa, salah satu guru yang cakep gitu ya, keren, yang terkenal juga di dunia Spedupa, yaitu Pak Triaman. Selamat siang. Halo Pak Tri, Ya. sehat ya Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Wah, seneng ya ini lihat Pak Tri ya. Bu Farida, kalau kita mempersiapkan podcast ini kira-kira sedih atau senang? Sebenarnya antara sedih dan senang. Oh, sedih kenapa Bu? Sedih karena ini merupakan podcast yang terakhir karena kita sebentar lagi akan berpisah dengan Pak Tri. Iya. Senang karena ya bersama Pak Tri. Iya. Dan karena ini ada Pak Tri merupakan ya. momen yang akan kita kenang Betul. selamanya. Iya, kesempatan yang sangat indah ya tentunya untuk Betul kita ya Bu sekali. ya. Dan memang ini tidak bisa dilewatkan ya teman-teman atau sobat Spedupa. Jadi pastikan stay tune, tetap ada di podcast kami. Saat nanti selesai pasti ada kejutan ya atau surprise dari Pak Tri. Betul ya Pak Tri ya? Iya. Ke Pak Tri tegang sekali nih. Pak Tri, Iya. jangan tegang dong. Iya. Sapa dulu mungkin Iya, di iya. kamera Pak Tri. Iya, ini Yes. Pak Tri. Selamat siang. Ini kami dari SMP 24 Semarang, guru bahasa Indonesia yang bulan Juni ini yang memasuki purna tugas, sehingga saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan purna saya ini. Oke, Ya, gitu. pastinya istimewa ya Pak Tri ya, Insya spesial Allah, untuk ya. kita. Nah ngomong-ngomong nih, nama lengkap Pak Tri kan simpel sekali ya, Triaman. Bisa coba di-sharingkan begitu, Triaman itu artinya apa ya Pak ya? Apakah 3 aman atau 3 keamanan? Atau apa silakan? Iya, dilihat dari namanya ini kan Triaman. Ini pemberian orang tua pada waktu itu kan biasanya orang tua itu memberi nama anak itu kan menyesuaikan situasi dan kondisi. Oh, Pada saat itu. Pada saat itu, jadi sehingga ya harapannya ya biar aman aja, biar aman. Biar ya, aman. Dan saat itu juga sebetulnya ya saya itu dilahirkan tuh memang situasinya sudah aman gitu loh. oh kondisi sudah aman. Sudah aman. Iya. Tapi apakah Pak Tri anak ketiga? Lah, kalau berkaitan dengan urutan anak ini tidak. Ini Kenapa Triaman? Lah, ini untuk caranya untuk ya namanya orang tua beri nama biar sinkron ya. Oh. Bukan urutan nomor. Oh, bukan urutan. Misalnya nomor 1 Eko, Dwi, Oh, Tri. Dwi, Dwi, terus ya. Tri itu enggak kelihatannya orang tua. Kalau saya itu kan orang desa itu memanggilnya adalah Bapak Simbok. gitu. Namanya Simbok. Jadi dulu itu Simbok ya, manggil Simbok itu. Itu ketika dia mengandung aku ya. Iya. Itu kemungkinan pada waktu kandungan itu situasinya Tidak kondusif ya. ya tidak kondisi. Atau tidak aman. Tidak aman. Betul. Berkenaan dengan negara kita. Negara. Iya, karena di tahun berapa itu Farida tahun deh? Iya. Tahun 1965. Waduh, Iya, mantap. betul. Ini sahabat Iya, yang betul. sangat memperhatikan temannya ya. Ya saat itu kan tahun 65 Iya, kan betul. situasinya memang Pemberontakan agak- ya, Pak, Iya, ya. istilahnya antar partai Betul, ya. betul. Itu kan saling Gontok-gontokan. gontok-gontokan. Bahkan presiden aja itu sampai bingung. Nah itu hanya ceritanya. Oh, iya. Karena saya kan Betul sekali. ya pada waktu itu dilahirkan situasinya sudah Iya. aman. Dugaan saya 3 kali penyebutan, Iya. jadi Triaman, aman. Oh. Karena kalau 3 kali kan Iya, mantep iya, ya, iya. mantep gitu.
Betul sekali. Tinggal waktu kecil tinggal di Klaten ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya Tapi Pak. Bu Elisa benar loh, setelah kelahiran Pak Triaman kan sudah tidak ada pemberontakan lagi di negara kita. Betul-betul aman itu kata kunci. Iya betul. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Iya betul. Indonesia. Aman, iya. Tapi pada waktu itu apa ya? Menurut orang tua kan saya ceritanya pas dulu pas dalam kandungan situasinya serem ya Pak. Takut. Tapi alhamdulillah pas saya lahir dilahirkan itu kok situasinya sudah aman. Berarti dan alhamdulillah sampai sekarang ini juga bayi kecil Triaman itulah membawa kedamaian ya di lingkungan Klaten ya Pak ya waktu itu ya. Memang dilahirkan di Klaten. Iya. Kabupaten Klaten. Tapi desa bukan Klaten kan nama kabupaten, tapi kalau kelahiran itu kan memang ya maaf saya itu orang desa. Iya, orang desa. Ya istilahnya jauh dari kabupaten Klaten, jauh gitu. Mungkin ya berkilo-kilo. Justru saya itu dekat dengan perbatasan Kabupaten Sukoharjo. Kan ada Sungai Bengawan Solo itu ya, Sungai Bengawan Solo. Nah ini sudah masuk Sukoharjo, lah sini itu Klaten. Saya itu dengan ke perbatasan ya, ke kota Sukoharjonya yang ibu kota Kabupaten Sukoharjo, dekat, tinggal kali Bengawan Solo langsung melompat bisa. Bahasanya seperti itu. Jadi semakin dekat dengan itu. Karena itu mungkin yang membuat Pak Tri sangat hobi makan sayur. Betul ya Pak? Terutama bayam ya Pak. Karena orang desa. Ya, Sobat Spedua belum tahu kan kalau Pak Tri itu hobinya makan sayur bayam ya. Karena memang kalau dari jauh kayak Popeye memang. Tapi memang saya itu kan orang desa itu kan gini, ketika ya istilahnya kalau makan itu kan seadanya. Betul. Nah, kebetulan di pekarangan di rumah lah di Kelantan kan ya nandur bayam, lombok, katak pisang. Dulu itu ada ganyong. Di tempat itu ada ganyong. Yang mirip laos itu ya. Betul. Ya, itu. Ganyong itu kan pas apa ya? Pas apa ya? Tumbuh. Di dalam itu tuh akar ya. Itu bikin kenyang itu Pak, karena madet. Seratnya banyak ya. Betul. Itu digodok kan. Direbus ya. Direbus atau mungkin tidak enggak tahu yang karena saya enggak paham itu ya. Ngerti itu kan makan gitu. Itu enak. Yang tidak tahu ganyong nanti bisa hubungi Pak Tri. Ganyong. Di nomor berikut. Jadi ganyong ya. Tanaman desa jenenge wong desa. Iya, betul. Bayam, lombok, dan terus singkong. Murah, meriah tapi sehat. Iya. Betul ya Pak ya. Tidak beli, tinggal petik-petik. Paling belinya itu kalau garam, gula. Gitu. Paling itu ya Pak ya. Dulu ya ada moto ya Man. Ada. Justru itu yang membuat generasi Pak Tri cerdas kan micin ya. Lalu Pak Tri, pendidikan di desa saat itu seperti apa? Mengingat kita berdua kan orang kota asli Pak Tri. Maaf loh Pak Tri kami. Maaf ya Pak Tri. Saya itu agak sombong ini ya. Saya itu saya itu tidak mengenal TK. Berarti langsung SD. Langsung itu pun saya kelingan, saya itu ingat ya. Ketika akan masuk sekolah itu diukur itu tangannya diukur. Enggak itu loh. Ukurnya pakai tangan ya. Gini ya. Berarti usia tidak penting. Ya istilahnya dalam arti ya pokoknya formalitas. Istilahnya. Gitu ya Pak ya. Umurnya kadang-kadang kesana itu ada yang punya surat, ada yang tidak. Sekian. Saya baru tahu loh ini. Iya. Pada zaman kan nggak ada TK. Kalau saya maksudnya di tempat saya di desa itu tidak ada TK. Jadi saya itu langsung dan SD-nya itu belum punya gedung. Dulu itu belum ada. Nah, terus di mana? Lah ini ketika SD itu sekolahnya itu mencar-mencar. Artinya itu misalnya kelas 1, 2 itu di tempatnya Pak di rumah. Di rumah. Terus untuk mengkoordinir anak-anak bagaimana itu? Kan mencar ya. Sudah tahu ya. Jadi setahu saya dulu itu ada 3, 1, 2,
ya, tiga lokasi. Misalnya kelas 1, 2 di sini. Oh mana 4. Saya itu kelas 1-nya itu di rumahnya siapa? Saya lupa itu. Nah, jadi kelas 1, 2 di situ. Bersyukurlah kita tidak Betul, mengalami Iya, Bu Elisa. 3, 4 di tapi biasa orangnya yang punya rumah kalau dilihat itu ya terpandang karena rumahnya dan besar. baik hati karena Betul. mau meminjam. Menampung Betul, ya. itu. Jadi saya itu mengalami seperti itu. Wah, keren sekali ya Pak ya, berarti Iya, apa perjuangannya. SD itu Pindah-pindah tempatnya. tempatnya. Kelas 1 di sini, Iya. nanti kelas 2 sini. Tapi kemarin kan ada Pak Harto itu zamannya itu Soeharto. kan ada impres. Oh iya, betul. Impres, SD Iya, Impres. iya, instruksi SD presiden. Itu terus ada gedung Impres. Didirikanlah Itu gedung didirikan. SD. SD itu saya sudah kelas berapa ya? Saya itu sudah kelas 70-an ya, tahun 70-an ya berarti ya itu ya. 70-an itu. Oke, berarti SMP juga di Klaten Pak? Ini setelah lulus SD itu saya ke Semarang. Oh, pindah ke kota. Maaf, ini saya itu tidak ikut orang tua di Semarang, tapi ikut adiknya ibu siapa ya? Tante, Bule. Bule. Tante. Tante orang Auntie ya. Kalau saya Tante dan uncle. Kalau saya wong desa ya mungkin ngundangnya Bule. lek. Lek. Kenapa bule? Karena cilik. Nah, Ya, iya. ibu cilik, Iya, cilik. iya. Heeh. Jadi situ. Ya, langsung Terus, SMA juga di Semarang. Saya tidak SMA, Oh, tapi apa Pak? SPG. Oh, SPG. Sekolah Berarti Bukan Pak Guru. Tri sudah fokus jadi guru sejak Betul. lulus SMP. Saya Iya, kan? itu SD ya. Saya itu SD itu sudah punya Cita-citanya. cita-cita. Oh. Saya itu gini loh. Mulia sekali loh ini. Saya itu ketika SD itu sudah apa ya? Keinginan itu jadi guru. Karena guru itu di desa itu kan satu ya. Betul. Orangnya pinter, ngajari Terpandang ilmu, ya. terpandang. Heeh. Kalau ketemu gurunya Salim. Ibu, maunya apa? Dan siswa dan masyarakat di situ Menghormati ya. menghormati. Saya itu juga, wah, saya itu seandainya jadi guru kan Keren itu ya Pak. keren. Nah, saya merasa bangga bisa minter ke orang Betul, loh. betul. Karena yang namanya guru itu hebat itu. Tapi jarang loh Bu ya, anak usia SD. segitu Sudah masih fokus. SD, Ya. saya Sudah fokus ke, cita-cita. Iya, ke SD langsung SPG. Oh iya. Nah, setelah itu langsung itu. Ya. Oke, berarti setelah itu kan sudah punya cita-cita atau impian jadi guru. Iya, betul. Setelah terjun jadi guru nih, Iya. bagaimana Pak Tri? Ya, alhamdulillah saya tuh merasa senang. Saya tuh senang menjadi guru ini. Satu, kita tuh kan belajar terus. Saya itu Betul. ketika akan menyampaikan ke siswa itu saya harus tahu lebih dahulu. Betul. Sehingga saya belajar dan belajar. Misalnya materi apa, belajar. Betul. Itu yang membuat ini Otaknya Ya. jalan terus gitu ya Pak Tri. Dan itu secara tidak langsung kita awet muda loh. Betul deh Iya. sih Bu? Dan Merasa karena bergaulnya dengan anak-anak Iya. juga. suka belajar, Iya, bergaul iya, dengan iya. yang muda itu Iya. membuat kita lebih awet Iya. begitu ya, lebih awet muda bukan awet tua loh ya. Jadi memang harus dijaga ya Pak ya, hal itu ya sangat luar biasa. Pak Tri SMP dan SPG di Semarang. di Semarang. Lalu langsung lanjut kuliah atau Ini setelah SPG saya tuh ngajar di SD. Jadi saya ngajar itu tapi tidak di Semarang. Saya ikut kakak saya yang kerja di Balai Latihan Kerja, Departemen Tenaga Kerja itu, yang BLK itu ya. BLK. Nah, kakak saya itu kan sana kan ngajar listrik gitu loh. Ya saya di Oh, berarti kakak guru juga? guru, tapi guru yang BLK. BLK kan ada Balai pelatihan itu. Balai latihan kerja itu kan ada siswa misalnya ada sepeda motor atau listrik atau pendingin, itu kan gurunya. Oh. Terus saya dijak ke sana, terus karena saya SPG terus dicarikan SD. Kalau bahasa sekarang tuh trainer itu. Oh iya benar itu ya. Iya, sekarang trainer. Dulu namanya instruktur. Iya, Di instruktur. sana sampai 88 karena saya
mendaftar CPNS enggak diterima aku kok enggak diterima istilahnya carane Nyesek segera. Terus kakak saya yang ngajar SMK dulu STM di Bengkulu ya. Itu ayo ikut aku ya, jangan melu aku ya nang Bengkulu. Terus saya tahun 88 ikut ke Bengkulu. Wah, berarti pengalaman mengajarnya Pak Tri sudah sampai kemana-mana ya? Melawan buana Tahun 86, 88 di Kebumen. 88 sampai 90 di Bengkulu. Oke. Mengajar SD? SD. Ngajar SD. Karena SPG ya saya kan jurusan guru SD. Dari SD kok tiba-tiba masuk ke 24, Pak? Oh itu penasaran proses. Sepertinya masih panjang deh. Oh, masih panjang. Iya. Jadi ketika di Bengkulu itu kan tahun 90 ya. Tahun 90 itu SPG, PGA, terus PGA, terus SGO kan tutup. Nah, karena tutup saya harus disuruh meneruskan kuliah. Nah, saya kembali ke Semarang terus kuliah di IKIP-PGRI ngambil bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Ternyata panjang juga ya, Bu ya. Betul. Saya dengarnya aja ngos-ngosan loh. Sampai akhirnya ketemu kita. Apalagi yang mengalami ya. Dia tahun 86, 87, 88 ngajar Bengkulu 88, 89, 90 terus balik sini terus kuliah Lulus. Saya kuliah tahun 90 ya Mas. Terus 96 wisuda. Sudah itu lulus terus masuk ke sini atau saya ngajar SMP mana dulu? Di SMK. Oh, malah SMK dulu. Berarti SD, SMK, SMP. Wah, Terakhir SMP. Keren, Terakhir ya? SMP. Bu Elisa, berarti Pak Tri ini berkuliah di usia 25 tahun. Oh, di saat kita sudah kerja ya, Bu ya? Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Ya. Mencapai ilmu Itu setinggi-tingginya. 5 tahun loh. Saya kan SPG 85 terus 90 baru masuk itu. Jedanya 5 tahun. Jedanya 5 tahun. Itu terus Jadi tidak ada kata terlambat ya Pak. Ya, siapapun bisa ya, Bu ya. Maksudnya tidak harus habis SMA langsung kuliah gitu. Karena kuliah kan kita bisa tempuh setelah kita mungkin sudah ada kemantapan. Karena memang butuh, kalau bahasa anak sekarang tuh effort ya, Bu ya. Kuliah Ini harus dicontoh anak-anak muda. betul sekali ya, Kalau sobat ada Sedupa yang ya. mengatakan malas kuliah, wis kadung tua, ternyata Enggak. Saya dulu juga pokoknya belajar. Betul. Saya cita-cita guru belum Mengejar. tercapai loh. Saya terus mengejar terus ya, Pak ya. Betul sekali. Nah, ini semangat ini yang membuat Pak Tri itu awet ya. Maksudnya awet itu seger, antusias gitu ya, Pak itu ya. Karena banyak loh di luar sana yang seusia Pak Tri ini mungkin jatuh sakit, bahkan tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Tapi Pak Tri ini naik motor aja masih bisa nyalip Bu Farida. Semangat itu yang harusnya dijaga juga bagi ya. Pak Tri usia itu hanya angka. Betul. Aslinya teenagers atau masih muda ini ya semangatnya ya Pak Tri ya. Oke, Pak Tri, kesan yang paling dalam gitu ya. Apa sih yang Pak Tri rasakan di SMP 24? Iya. Kesannya terhadap Di SMP, guru, murid. iya. Ini karena saya itu mengajar dari SD terus SMP. lengkap tuh. SD pernah. Semea. Dulu kan belum namanya bukan SMK ya. Betul, Dulu namanya Semea. tuh STM Semea. Saya tuh ngajar SD terus Semea dulu. Semea saya ngajar jurusan sekretaris, jurusan akuntansi. Kumpul cewek-cewek dong. Cewek. Terus STM. STM pernah juga. STM karena SMK. Itu pas pengangkatan CPNS-nya kan penempatannya Dapatnya di SMK. SMK 3. SMK 3 itu dulu basisnya adalah STM. Terus baru SMK pindah. 3 waktu itu sudah di Atmo Dirono atau di Jalan Solo? Oh, sudah di situ. Dulu di Dr. Cipto itu yang 1-3 ya. Pinggir jalan itu ya? Pinggir jalan. Satunya masih di Dr. Cipto ya. Nah, karena saya mengajar dari SD, STM, Semea dan sekarang SMP, ini alhamdulillah kesan saya di SMP 24 sungguh
luar biasa. Dari semua sekolah yang iya betul sudah dilalui. Yang dilalui karena Nun Sewu ini guru-gurunya ya alhamdulillah keluar nyaman ke keluarga. Saya itu nyaman betul, nyaman di SMP 24 ini. Iya. Iya. Kerjasamanya ketika saya kesulitan apa itu langsung minta bantuan langsung cepet gitu lah langsung. Misalnya nggak bisa komputer ada Pak Kris, ada guru TIK Mbak Ima mungkin dan sebagainya itu langsung ini langsung gitu. Dan luar biasa ya, Bu Elisa di 24 ini pula Pak Tri akan mengakhiri masa kerjanya. Iya, sebagai sampai akhir ya. PNS, tetapi jiwa guru akan tetap melekat ya Pak Tri Iya, selamanya. Semangatnya juga melekat terus gitu. Kalau terhadap siswanya Pak, Ya, anak-anak Spedupa itu di mata Pak Tri seperti apa sih? Ya, siswa di sini itu saya kategorikan alim. Alim itu dalam arti tidak neko-neko tidak gitu ya. macam-macam. Misalnya ada yang kurang tertib itu masih sebatas Wajar. wajar. Berbeda dengan ketika saya di SMK dulu. Saya sempat kepolisian itu Oh iya. sebagai wali kelas. Berarti tekanannya lebih berat di sana Di ya. SMK itu ya Allah. Karena siswa itu kan banyak yang keluar ketangkap polisi. Dan guru di sana harus ngambil Aktif di ya, kepolisian. menolong mereka ya. Dulu saya pernah di Polsek Pedungan dulu ya. Gitu. Pada itu posisi ngajar, Pak Tri ini saya kan wali kelas terus. Oh gitu. Lebih ya Tertekan gitu ya Pak ya. Bocahnya itu ya Tekanan. Tingkat stresnya Tingkat ya. stres betul itu. Bersyukur di sini yang terakhir ya Pak ya. Alhamdulillah. Anak-anaknya Iya, manis-manis betul. Iya, gitu betul, ya. betul. Banyak yang ngefans loh Bu. Iya. Terutama cewek-cewek. Saya sebagai guru kelas 9 Bu Elisa Betul. itu kalah pamor. Iya. Karena apa? Kelas 9 yang saya ajar itu kan bekas Mantan-mantannya. Pak Tri. Ya sudah, saya kalah pamor. Iya. Karena Iya. Pak Tri akan selalu dirindukan. Betul, katanya sering menyampaikan cerita-cerita seru. Nah, itu kesan dari anak-anak Dengan gerakan seru. kinestetik Betul. yang sangat Nah ini luar biasa bisa menjadi teladan juga buat kita ya Bu ya. Memang kalau guru bahasa Indonesia memang harus ekspresif, artikulasinya jelas gitu ya Pak ya. Dan itu Pak Tri sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak. nggak ada lawan. Dikasih juara ini. Nanti ambil piala di depan ya Pak. Terima kasih. Iya, gitu. kasih. Kalau kira-kira nih, apa ya, pesan apa sih yang bisa Pak Tri sampaikan untuk kami, generasi muda ini, saya dan Bu Farida, generasi yang sangat muda ini ya. Karena masih panjang gitu masa purna kami. Ya, Apa, Pak, saya kira-kira? pesan istilahnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saat ini itu kita tetap bersyukur, kita tetap mengupayakan, mengusahakan yang terbaik. Oke. Apapun yang terjadi kita berusaha yang terbaik. Iya. Sekalipun tidak bisa, minta tolong. Ya, bagaimana? Betul ya, yang Pak? penting Pasti ada jalan. ada Betul, jalan, betul. ada jalan insya Allah. Betul ya Pak. Semua itu nanti akan kembali ke kita. Betul. Kalau kita itu berbuat baik, misalnya ngajar ya dengan baik, dengan Betul. istilahnya ya memang memberikan ilmu pada anak. Iya. Insya Allah nanti ada Jalan ya. banyak kembali ke kita. Amin, amin. Istilahnya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, Betul. dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Iya, Itu iya. ikhlas itu Oke. aja. Dan jangan lupa selalu Berdoa ya. berdoa selalu kepada sang pencipta. Betul. Kita di sana. Kuncinya kan di sana. Wejangan Iya. dari kita semua ya. Tentu sobat Spedupa juga senang sekali nih ya dapat wejangan dari Pak Tri. Nah yang untuk gimana Bu? Bisa. Baru kenal Pak Tri berapa tahun? 1 tahun. Tapi berasa sudah 10 puluhan tahun. Bu Farida gimana nih Farida? Saya lebih lagi satu Ada abad. kisahnya. Jangan-jangan ada kisah ini Bu Farida ini. Kisah saya dengan Pak Tri itu banyak sekali ya Pak Tri ya. Iya. Dan dari setiap kisah yang saya lalui bersama Pak Tri itu ada pelajaran yang saya ambil itu yang Iya. yang tidak akan saya lupakan ya Pak Tri. Pak Tri itu sosok orang yang cerdas. Cerdas ya. Cerdas, Cermat juga. cermat, Cerdas cermat ya. Ya ampun teliti. Ini kalau ada
Kalau ada lomba kelompok caper mungkin dikirim ya, Bu. Teliti kritis. Betul, sangat kritis. Saya senang ketika ada briefing guru gitu atau rapat, Pak Tri selalu mencermati setiap hal. Nah itu contoh buat kita bahwa kalau ada pembicara atau ada rapat gitu ya, kita harus standby ya Pak ya, atau memperhatikan, mencermati. Itu teladan yang berarti ini keren. mencermati kalau ada briefing bertanya yuk. Oh iya. Baru 1 tahun serasa 10 tahun. Saya kan juga mencermati Pak. Ya itu kadang-kadang memang Betul. itu akan ada itu sejak kuliah Harus saya ya, Pak. kuliah itu dengan dosen itu seperti itu. Betul. Memperhatikan ya. Dengan dosen. Sehingga maaf saya itu sebenarnya ya biasa tapi nilainya lumayan. Jangan sombong kok. Enggak. Pak Tri memang cerdas kok. Cerdas. Saya mengakui. Saya 10 tahun lebih muda dari Pak Tri, tapi saya mengakui Pak Tri cerdas. Iya, saya 20 tahun lebih muda. Saya juga mengakui Pak Tri cermat ya. Ada pengalaman saya dengan Pak Tri Gimana, yang Bu? tidak saya lupakan. Seru ini pasti ya. Yaitu saat saya berkenalan dengan Pak Tri. Waduh. Tahun 2018 ya Pak Tri. Oh, 2018. pada waktu ketemu. Iya, pertemuan kita pertama. Iya. Saya biasanya ketemu Bu Ani. Iya. Bu Ani. Pak Tri ini wakil dari SMP 24. Oh. Saya wakil dari salah satu SMP lain karena waktu itu saya jadi guru di sana. Iya. Nah, kebetulan kita berdua dijadikan satu kelompok, Satu tim di acara itu. Saya itu terlihat sangat seperti orang yang ambisius gitu loh, Bu Elisa. perfeksionis Saya ya. mengerjakan kok perfect gitu. Ya. Pak Tri itu seperti tenang-tenang gitu. Saya pasrah jenengan ya, saya tidak mengerjakan ya dia. Iya. Terus akhirnya kita harus berdua harus presentasi. Karena kan satu tim. Tugas ya, ada tugas. Ternyata tugas kelompok. sampai di depan itu saya grogi setengah mati Bu Elisa. Aduh, aku harus ngomong apa ini? Aku nggak paham ini. Aku harus bagaimana? Langsung saya mengatakan begini Bu Elisa. Ya kami berdua, saya Bu Farida dan Pak Triaman akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dipersilakan Pak Triaman untuk menyampaikan, padahal tidak ada rembukan karena janjian saya yang menyampaikan. Tapi materi Dan Pak Tri tahu ya. Pak Tri bisa menyampaikan, ya. padahal itu kan seharusnya tugas saya. Pak Tri seperti tidak mengerjakan santai-santai, ternyata bisa dan semua dirampungkan. Justru saya lah yang delik di belakangnya Pak Tri. Dan sukses ya. Itu justru saya yang kaget. Terangkat gitu ya. Gini, karena kondisi awal itu nanti yang Presentasi Bu Farida. Lah kan langsung menjadi moderator. Iya. Kayak Ngerti-ngertinya langsung. Ngerti-ngerti ini Pak Tri. Saya balah kaget. Lah gitu ya. Dan ternyata luar biasa cerdas. Cerdas. Tapi untuk mengukur kecerdasan seseorang harusnya seperti itu. Betul itu. Teruji. Saya mengambil hikmah, jadi betul-betul Iya. kondisi Pak Tri itu ternyata siap. Betul. Meskipun gayanya sok tidak siap, tapi Santai. ternyata siap. Saat di depan tidak menyalahkan saya karena tiba-tiba menunjuk, jadi langsung bertanggung jawab sendiri. Iya, Langsung di-handle ya. Beliau membackup saya berlindung di belakang. Ya ini Keren sekali. aslinya itu aku dalam hati Bu Farida ki itu mau harus maju malah aslinya seperti itu aslinya Asli ya, Pak. Kayak gandeng itu Ya sudah. berdiskusi ya sudah. Saya percaya Pak Tri waktu itu jaim juga kan. Iya. Mosok saya Kan baru kenal Iya, makanya baru kenal loh harus yang terbaik. iya gitu aku Jadi- perwakilan sampai 24 loh saya. Jadi begitu selesai acara barulah tidak ada orang yang tahu, barulah saya yang disama. Piye tunggu. Iya benar Tapi sejak itu jadi berteman. Iya. menjadi apa Betul. menjadi apa Seperti kakak adik ya. Perkenalan yang luar makanya biasa. maaf saya dengan Bu Farida itu seperti yang Kakak memang adik gitu ya. ketika diskusi itu wis Apa adanya? iya itu dan saya itu malah minta Bu Farida karena saya kan belum memberikan tugas. Bu Farida itu sudah hebat itu kerjanya apa Enggak, apa Bu Pak Tri yang hebat. Karena anak-anak kelas
kelas 9 itu selalu minta Pak Tri, bukan minta saya. Sudah, ini dua-duanya hebat semua. Teladan kita ya di Iya, Spedupa. iya. Jadi gini, yang terakhir nih Pak Tri, Iya. harapan Pak Tri nih setelah pensiun ini, ada nggak harapan atau hal yang mungkin akan dikerjakan secara serius, baik itu pribadi ataupun mungkin dengan melibatkan banyak orang gitu. Oh, untuk saya ya. J. Ya, ini ya semoga saja ini, tapi hanya dalam bayangan. Istilahnya setelah purna itu kan vakum. Betul. Ya, semoga saja saya itu ada istilahnya ya nanti usaha apalah atau mungkin jualan atau apa itu Sudah terpikir ya ada akan usaha. usaha istilahnya untuk orang ketang sidik lah itu. Oh gitu. Bukan sidik. Yang penting masih Ada bergerak. ya, jangan tidak sampai Mm-mm. apa mandek Off gitu, gitu ya, hanya tidur, makan tidur gitu. Jangan ya, Pak. Tapi Pak Tri belum pantes, belum Iya, pantes. karena memang Belum terlihat pantas masih masih muda. muda. Belum pantas purna, Masih Pak. muda. Enggak tuh ya sudah. Ya. Oke, betul sekali kalau dibilang kita sih berat-berat ya Bu Iya, ya, iya, tapi memang semua sudah diatur oleh Yang Iya, Maha Kuasa iya. dengan terbaik sekali. Pak Tri salah satu teladan di SMP 24 yang pasti terus akan menorehkan sesuatu yang luar biasa bagi kita semua ya Bu Farida ya. Betul sekali. Nah itu, dan kami sangat mengucap syukur dan terima kasih Pak Tri bisa mengenal Pak Tri, sosok yang rendah hati, Lucu. sederhana, lucu, betul, dan mau menerima masukan, saran, mau belajar dari kami yang muda, meskipun pengalaman Pak Tri pasti jauh lebih luar biasa. Ini yang menjadi pelajaran ya bagi kita Sobat Spedupa. Pastinya kita terus belajar dan memiliki semangat yang luar biasa. Jangan mau kalah sama Pak Tri. Nah itu ya, jadi kita harus semuanya harus bersemangat, semuanya harus selalu sukacita, karena kalau kita pengen terus menampilkan atau memancarkan aura yang awet muda seperti Pak Tri, kuncinya tadi ternyata ya bersemangat dan mau belajar. Nah sekian ya Pak Tri dan juga Bu Farida. Jadi kita bisa nanti ketemu lagi di momen atau di acara yang Harus lainnya ya. sehat selalu Harus. Pak Tri. Iya, sukacita terus dan semakin luar biasa. Oke, sampai bertemu lagi Sobat Spedupa. Demikian podcast kami. Sampai jumpa.